beliau punya perusahaan sendiri freelance ya. Jadi bergerak di bidang business intelligence ya dan data analisis gitu ya. Ini kemudian skillnya jadi Pentaho Data Integration, Tableau, Cognos, karena beliau lama di IBM ya. Kemudian programmingnya di C, Shell, .NET, Java, C++, Python, Visual Basic, dan website gitu. Database-nya hampir semuanya Oracle Database, Microsoft SQL, MySQL ya, DB2, Postgres Sybase. Operating sistemnya Windows, Linux, Unix, Oracle Solaris ya. Nah, ini pengalamannya ya, proyeknya ya. Nah, kita bisa lihat di sini beliau banyak proyek-proyek tentang bisnis intelijen ya. Jadi di sini misalkan Dinas Pelayanan Pajak Pemkot Bandung, Dashboard Analisa Pajak Pemkot Bandung. Kemudian di sini juga ada Dirjen Perhubungan Darat ya, dashboard eHubDat ya. Dia menggunakan Tableau, Pentaho Data Integration, Postgres SQL ya. Jadi kita bisa lihat di sini apa yang diperlukan untuk data untuk penggunaan dashboard ya. Ada Tableau, Pentaho Data Integration, kemudian database-nya apa? Oracle, SQL Server ya kan. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini kemudian juga dari IBM ya, Cognos Business Intelligence ya. Ya. Oke, saya kasih waktu kepada Bapak Ahmad Irfan untuk memberikan pengantar untuk demo ya. Pada Bapak Ahmad Irfan kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Ruli. Suaranya kedengaran kan ya? Ya. Oke, terima kasih atas pengantarnya. Mungkin selanjutnya izin share screen dulu. Kita langsung ke materinya ya. Jadi untuk kali ini kita akan mencoba untuk mereview, melihat Tableau itu seperti apa. Mungkin dari rekan-rekan bapak-bapak ada yang belum pernah lihat Tableau, ada yang mungkin sudah pernah, dan mungkin ini bisa di overview-nya di overview lagi. Nah, untuk Tableau sendiri ini kenapa dari saya sering pakai Tableau itu karena dulu itu sebelum ada Tableau itu masuk kategori modern BI. Itu termasuk ada ClickView, ada Power BI. Sebelum-sebelumnya itu ada Cognos BI. Konsep-konsepnya itu dia menggunakan tradisional BI lah. Dan itu berat itunya implementasinya berat karena sangat tidak fleksibel. Dan ini Tableau ini dari 2024 sudah berdiri dan sekarang itu sudah lumayan matang lah, sudah matang. Dan memang itu dari dulu dia berada di Gartner Magic Quadrant itu. Dia selalu ada di level di leaders lah, di antara kompetitor yang lainnya. Adapun ini yang di atas ini Power BI, tapi dari sisi implementasinya lebih banyak terimplementasi yang menggunakan Tableau. Dan karena teknologinya startnya itu dimulainya dari Tableau sebenarnya intinya. Kemudian Tableau sendiri itu ya ada apa sih? Tableau itu ada produknya ada beberapa. Yang pertama ada Tableau Desktop, Tableau yang desainer untuk kita membuat desain dashboard itu menggunakan Tableau Desktop. Kemudian ada Tableau Public. Nah, Tableau Public ini sama Tableau Desktop juga, jadi di-download di laptop dan bisa dibuka untuk mendesain. Nah, Tableau Public ini yang free, dia sifatnya free. Jadi ini Tableau Desktop dan Tableau Public Desktop. Adapun Tableau Server, ya ini menggunakan server. Kalau Tableau Server ini ditaruh di server kita atau on-premise. Kalau di versi cloud-nya Tableau Cloud. Sementara Tableau Public yang Tableau Desktop-nya itu di laptop kita. Sementara dia akan menyimpan data-datanya di server Tableau Public Server. Jadi setelah di-save nanti datanya kesimpannya ke cloud sebenarnya kalau untuk yang Tableau Public. Jadi ada beberapa keterbatasan yang free ini. Kemudian Tableau Prep ini mengenai data processing, kemudian ada Tableau AI. Nah, kita akan menggunakan yang basicnya itu sekarang menggunakan Tableau Public. Untuk Tableau itu seperti apa sih? Dashboard-dashboardnya seperti apa? Nah, ini mungkin kita bisa lihat contoh-contoh dashboardnya di sini yang bisa dibuat oleh
Tableau. Nah, ini ada beberapa kategori dashboard-nya. Nah, ini enaknya Tableau ini sudah banyak juga yang apa namanya, mengupload data-data dashboard. Jadi community lah ya. Jadi banyak yang membuat, setelah membuat kemudian diupload, kemudian di rating segala macam. Nah, ini misalnya beberapa contoh dari Tableau ini. Nah, misal kita buka yang ini misalnya. Nah, ini jadi beberapa contoh-contoh dashboard yang dapat dibuat oleh Tableau, bisa dilihat di sini banyak contoh-contohnya di internet. Adapun dari contoh yang ini full operational, kemudian juga bisa di-download nih, download. Nah, kalau mereka menyediakan source code-nya juga bisa di-download nih Tableau workbook-nya. Jadi bisa di-download, jadi ibaratnya desainer kita bisa ngebuka dari desktop kita, gimana sih dia bikinnya, segala macam. Nah, itu kita bisa download dari sini. Jadi begitu kira-kira. Jadi kalau dilihat dari sini ini dashboard-dashboardnya terlihat banyak yang fancy ya, fancy. Sementara untuk keperluan perusahaan, untuk keperluan apa yang praktisnya seperti ini atau gimana, mungkin ini untuk yang level-level lainnya ya. Mungkin tapi untuk yang versi dashboard, yang versi basic-basicnya itu mungkin banyak yang lebih diperlukan juga oleh perusahaan-perusahaan atau di di internal kita. Nah, itu contoh jenis-jenis dashboardnya bisa dilihat. Tinggal bagaimana kita mau untuk membuat seperti ini, gimana itu bisa, dan hanya caranya memang yang banyak trik-triknya ibaratnya. Kemudian kita masuk ke Tableau Public. Tableau Public itu nanti bisa di-download, ada linknya nanti download, kemudian kita buka aja langsung Tableau Public-nya ya. Tableau Public. Jadi Tableau Public sama Tableau Desktop itu perbedaannya itu terutama di pertama sumber datanya. Sumber datanya dia hanya terbatas di ini. Excel, text file, JSON, Access, PDF Special, dan ini. Perbedaannya di banyak di sini, sumber datanya terbatas di sini. Sementara untuk yang Tableau Desktop, dia sumber datanya banyak dia. Sumber berbagai macam database segala macam itu bisa. Nah, kemudian untuk sebagai contoh Tableau itu gimana cara membuatnya, mungkin di sini saya akan mengambil contoh data, pakai data DPT sama data real count KPU. Nah, untuk yang contoh yang demo dashboard pertama ini saya pakai dashboard data DPT. Nah, ini adapun untuk pembuatan dashboard, flow prosesnya biasanya kan seperti ini ya. Jadi ada sumber datanya bisa berbagai macam. Kalau makin kompleks, makin ribet data processingnya. Habis itu data processing, kemudian data visualization. Nah, di project-project itu yang paling berat di sini, pain point di sini. Datanya nggak bersih lah, terus linknya berantakan, kemudian nyari datanya susah, dan query-nya kemana-mana. Banyak yang berat di sini. Ini jadi potensial pain point-nya di sini. Nah, kalau adapun untuk data visualization-nya menggunakan Tableau itu cenderung lebih ringan pembuatannya. Dan ini untuk tipe modern BI ini udah lebih ringan untuk membuat data visualization-nya. Nah, di sini nanti jadi objektifnya itu nanti supaya nanti dari rekan-rekan memahami sedikit banyak beberapa fitur-fitur dasar dari Tableau, kemudian memahami sekilas mengenai cara pembuatan dashboard secara dasarnya, kemudian dan ini mungkin beberapa fitur-fitur mungkin yang akan mungkin dijelaskan ya. Dan kita sekarang contoh aja menggunakan data DPT untuk membuat dashboard yang simple aja, simple dulu ya. Jadi di sini saya udah ada data source, data DPT ini
Ini isinya hanya berupa nama provinsi, kota, jumlah kecamatan, jumlah desa, jumlah TPS laki-laki, perempuan, sama jumlah. Nah, ini kita akan coba masukkan ke dashboard kita. Jadi dari tabel ini kita buka Excel, source-nya data DPT. Nah, ini caranya. Nah, ini dari sini kita bisa overview sedikit data yang tadi. Nanti kalau ada beberapa sheet, nanti di sini ada jumlah sheet-sheetnya. Jadi dalam satu Excel, misalnya ada 5 sheet, itu nanti akan muncul di sini. Dan sheet-sheet ini dianggap sebagai table. Jadi nanti di sini sebenarnya bisa di-join seperti tabel. Ada misalnya ada masternya, ada detailnya, atau di union atau apa, di sini ada fiturnya nanti sebenarnya. Dan ini karena datanya simple, kita pakai yang proses yang simple dulu aja. Jadi ini untuk data source. Adapun untuk di Tableau desktop, di sini ada tulisan ekstrak. Nah, ini karena Tableau public, dia ekstraknya langsung ke public. Kita langsung aja dulu ke sini. Nah, ini nama data source-nya. Nah, sini nama kabupaten, provinsi, kita masukkan sini. Buat misalnya kita mau buat yang simple aja, menggunakan chart ya. Kita mau tahu jumlah TPS-nya aja, seperti ini. Terus kemudian kita pilih chart bar, misalnya kita sort by ininya aja, sort by paling besar. Kemudian habis itu warnanya kita berdasarkan yang paling besar, paling gede aja, jumlah TPS ya. Kemudian kita akan munculkan namanya di sini. Nama di sini. Nah, ini untuk satu yang di sini, chart bar, simple pembuatannya. Nah, sementara di bawah si kabupaten ini kan kabupaten kota ya, harusnya depannya provinsi. Nah, ini kita bisa bikin hierarki. Jadi kita buat hierarki di mana kabupaten kota itu di bawah dari provinsi, wilayah misalnya. Wilayah. Jadi kita bisa expand nih, bisa di drill. Di sini nanti kita expand. Nah, ini ya kira-kira sesimpel itu untuk yang bikin dashboard yang ini. Kemudian kita misal ini kita kasih nama bar. Kemudian untuk yang berikutnya, misal kita ingin membuat dalam bentuk tabel aja deh, yang simple. Tabel, kemudian habis itu kita mau munculkan jumlah ke, ke jumlah kecamatan, jumlah kelurahan. Kita nggak jumlah kelurahan, cuma jumlah TPS. Nah, kalau dilihat di sini kayaknya kan agak terlalu datar ya. Kita tidak bisa terlalu meng-highlight yang mana yang paling besar, yang mana yang kecil, yang terkecil. Nah, ini kita mungkin pakai warna aja. Kita kasih warna. Jadi tanpa ngelihat angka kita udah tahu, oh ini yang paling menonjol nih jumlahnya. Kemudian kita di jumlah kecamatan, jumlah kelurahan, kemudian jumlah TPS, laki-laki, perempuan. Nah, ini terlihat belum di split nih. Ini warnanya menyeluruh. Jadi sorry, ini angkanya salah ya. Ini kita masuk ke survey. Nah, ini warnanya kegabung untuk representasi dari semua angka di sini. Jadi kita split aja warnanya, use spread legend. Jadi masing-masing punya highlight warna tersendiri. Kemudian kita mau ganti misalnya untuk yang laki-laki perempuan, kita tambahkan rumus misalnya untuk berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan, calculated field misalnya. Kita bikin, ini namanya calculated field. Jadi tipenya ini ada tipe, di atas ini ada dimensi. Dimensi ini berupa seperti ini, nama provinsi, kalau yang measure ini berupa angka-angka atau nilai-nilai. Kalau dimensi bisa tanggal, bisa berupa tanggal, bisa berupa string, bisa berupa angka tapi string. Sementara ini adalah berupa nilai. Kita bisa bikin calculated field. Misalnya laki-laki, persen laki-laki.
laki-laki sama dengan sum laki-laki dibagi sum jumlah. Kenapa ini sum? Karena kita main di level yang sudah ke rekap. Kalau jadi hasil rekapannya totalnya baru kita bagi. Kita ganti ininya number formatnya ke percentage. Percentage kita munculkan sini, kemudian juga misalnya kita duplikat, kita ganti persen perempuan, kemudian kita edit. Di sini kita ganti jadi perempuan, apa sih tadi? Perempuan, betul. Oke, kita munculkan perempuan. Kita urutkan lagi coba dari jumlah kecamatan, jumlah kelurahan, jumlah laki-laki, jumlah TPS ya. Jumlah TPS, laki-laki, perempuan. Nah, kemudian kita mau untuk yang laki-laki perempuan warnanya juga seperti ini nih. Kita bisa ganti di sini. Edit color. Kita ganti ke model yang ini. Kita yang senternya 0,5 deh. Ini juga. Edit color. Jadi yang di atas merah. Nah, ini fitur-fitur yang bisa kita secara visualisasi kita bisa langsung meng-highlight yang mana yang menonjol dan mana yang minimum dan mana yang maksimum. Terus kemudian fitur-fiturnya lagi tadi ada ini ada fitur drill down, namanya fitur drill down. Kemudian ada sorting, kita bisa sortingnya bisa di sini. Dengan mudah kita bisa pengen tahu misalnya yang perempuannya paling banyak di mana. Oh, di sini Sulawesi. Jadi kalau yang jomblo-jomblo mungkin ke sini mungkin itunya lebih lebih tinggi. Nah, kira-kira seperti itu. Ada sorting, ada ini. Oke, ini kemudian kita jadi yang grid. Kemudian kita mau bikin rekapannya deh, satu lagi rekapannya. Kita masukin measure name. Sorry. Measure name. Measure names. Nah, ini beberapa rekapan yang mau kita memunculkan ceritanya. Jadi misalnya ini ada jumlah kecamatan, jumlah kelurahan, jumlah TPS. Oh, ini count di ini misalnya. Oh, satu lagi misalnya kita mau, tadi kan kalau di level sini, ini provinsi, ini kabupaten kota. Jadi kita bikin rumus misalnya jumlah kabupaten kota. Ini karena dia level row-nya adalah kabupaten kota, kita kasih satu aja sama aja. Kemudian untuk jumlah provinsi, ini asumsi kita nama provinsi nggak ada yang sama, jadi kita bisa bikin calculated field-nya jumlah provinsi count distinct ini namanya. Count distinct, jadi provinsi. Oke, ini summary, kita tambahkan jumlah provinsi, jumlah kabupaten kota. Jumlah provinsi, jumlah kabupaten kota. Kita balik. Persen di sini yang simpel dulu. Oke, segini dulu. Kemudian kita mau bikin dashboardnya.
Dashboard ini baru sheet ya, ibaratnya ini sheet, worksheet lah ibaratnya. Ini dashboard. Dashboard. Kita bikin dashboard yang ukurannya fix aja deh misalnya. Ukuran fixnya yang segini deh. Kita masukin tadi misalnya summary-nya di sini. Ini ada yang float, ada yang tiled. Tiled itu jadi sudah terblok-blok. Jadi mau apa mau apa full, habis itu di sebelah sebelah sininya gitu, bisa seperti itu. Nah ini misalnya yang tiled deh, nggak apa-apa deh. Ini tadi apa tuh? Ini summary di atas ini misalnya. Ini nggak usah. Sorry, kita ganti floating aja deh biar cepet dulu. Nah, sorry, kita ganti floating asal kelihatan dulu aja. Summary, sini kasih judul misalnya ya, dashboard DPT. Ini kita buat asal ini aja ya, asal terlihat. Kemudian di sini ada barnya, kita munculkan bar di sini. Kemudian di sini munculkan gridnya di sini. Terus nggak perlu. With, with. Oke. Nah, kemudian ini maaf lagi agak kurang sehat, jadi suaranya mungkin kalau batuk-batuk diharap dimaklum. Ini kita sekarang memunculkan filternya nih, filter di sini. Untuk muncul filter kita bisa menggunakan filter dan nama kabupaten nama provinsi. Nah, ini filternya kita ganti dengan filter yang multi select. Nah, kita ganti multi select. Kemudian kita yang pilih pakai yang ada tombol apply-nya. So, apply button. Jadi ketika kita pilih dia nggak langsung filter, tapi pas di apply baru ke filter. Jadi pilihannya banyak nih, apa mau ada button segala macam, mau wildcard juga bisa. Tapi di sini juga bisa dicari sebenarnya bisa. Kemudian kita masukin lagi yang satu lagi dari nama apa namanya, filter jumlah apa nama kabupaten kota. Banyak, potong banyak ya. Sebanyak ini. Lupa ini. Nah, ini sama kita ganti dulu dengan yang ini, customize soft play button. So, customize more viewer button sama ada only relevant value. Only relevant value ini kepakai kalau apa jika kita pilih ini ini kita pilih Aceh, apa yang muncul di sini yang Aceh aja, kira-kira gitu.
Nah, ini ada sekilas aja mengenai apa contoh membuat simple sheet sama dashboard yang menggunakan dua simple sheet atau chart, di mana di sini ada cuman kita lihat di sini ini filternya untuk yang mana nih? Filter ini ternyata hanya berlaku untuk yang ini aja. Nah, ini harus kita tentukan ini filternya mau berlaku untuk mana nih. Jadi kita di setting supaya dia all value filters. Apply, sorry. Apply all using data source. Nah, kemudian tadi ini filternya. Tadi kita jadi bisa filter dari sini. Maka ini ke filter, kemudian di sini kita pilih lagi, ini bisa ke filter yang sebelah kanan nih. Nah, namun di selain itu juga ada fungsi filter yang nggak mesti harus lewat dari tidak mesti lewat dari yang di sini. Kita bisa menggunakan masing-masing chart itu sebagai filter. Jadi kita bisa gunakan ini, aktifkan filter di sini, aktifkan filter di sini. Jadi begitu kita run, kita bisa langsung klik di sini Sumatera Selatan, ini ke filter. Nusa Tenggara, ini ke filter. Atau sebaliknya, karena ini kita jadiin filter juga tadi, kita klik ini. Nah, ini otomatis yang sebelah sana ke filter. Nah, ini memudahkan untuk urusan kalau mau langsung mendiscover data atau cari-cari data langsung dari chart-chart yang dimaksud. Jadi link antar filternya ada. Itu kira-kira apa ininya. Jadi untuk penjelasan untuk sedikit terkait cara pembuatan dashboard simpelnya untuk yang DPT ini. Jadi dari situ pertama untuk mendemokan sedikit terkait ini simplicity-nya dalam pembuatan dashboardnya. Jadi ini memang modern BI ini untuk lebih ke arah user driven. Jadi user bisa membuat dashboardnya sendiri tanpa IT yang harus membuatkan sebenarnya. Yang IT itu masalah yang diperlukan oleh IT itu adalah yaitu bagian datanya tuh yang daerah sini yang emang agak kompleks. Kemudian untuk desain operasional juga cepat. Terus chartnya bisa bermacam-macam. Tadi itu nanti bisa dilihat di contoh yang di galeri tadi, data source joining. Kemudian ini nanti kita akan lihat lagi di apa namanya? Oh ya, data source joining. Ini nanti kemudian tooltipsnya juga nanti drill down, drill up, export, dan ya ini nanti selanjutnya akan saya jelaskan lagi untuk bagian data real count capture sampling ini. Nah, mungkin selanjutnya sebelum masuk ke data real count KPU dashboardnya penjelasannya dan lebih menjelaskan karena fitur-fiturnya aja sih, fitur-fitur dari Tableau. Mungkin saya kembalikan dulu ke Mas Ruri untuk apa tadi untuk sesi kuis ya. Ya, terima Silakan Mas kasih Ruri. Pak Ahmad Irfan ya. Sambil mempersiapkan silakan kalau ada pertanyaan bisa di chat gitu ya, bisa ditulis di chat nanti